Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Isekai Dechi Skill wo Tenishita Orewa. Episode kelimanya. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah di episode sebelumnya Shibuya habis nolongin si Kaori dari para berandalan termasuk adiknya yang terseret dengan masalah yang sama. Ini animenya dilanjutkan. Saat itu ketika Shibuya pengen ke dunia lain, dia mengingat perkataan si Owen sebelumnya. Katanya tempat tinggal Shibuya itu tempatnya para monster-monster kuat. Atau bahkan monster yang pernah dia kalahkan sebelumnya itu sebenarnya pada kuat. Katanya pernah segerombolan monster itu menghancurkan sebuah desa. Tapi menurutnya, monster yang dia kalahkan itu semuanya sangat mudah. Dia juga kagak mengerti kenapa orang yang punya rumah sebelum dia itu tinggalnya di hutan yang sangat berbahaya. Demi memastikan itu, Shibuya pergi ke hutan sambil farming lah. Nambah-nambah level. Dan juga dapat item baru. Terlihat Shibuya menaklukkan monster yang ada di hutan itu sangat mudah banget menurutnya. Hingga akhirnya pas dia udah mau balik dan mau meneruskannya lagi besok, dia mendengar suara anjing. Dia lihatlah menggunakan mode kagak kelihatan. Terlihat ada seekor anjing yang lagi dihabisi sama monster babi. Terlihat level si monster itu adalah 600-an. Tentu Shibuya ketakutan. Dia yang masih level 200-an pasti bakalan kalah kalau melawannya. Shibuya udah panas dingin. Dia tadinya mau kagak peduli dan pergi dari tempat tersebut saja. Namun dia ingat perkataan kakeknya yang menyuruhnya harus selalu menolong apapun yang sedang kesusahan. Dari situ dia mempunyai niat untuk membantu anjing itu. Awal-awal Shibuya udah kagak yakin kalau serangannya bakalan mempan. Karena tahu sendiri beda levelnya sangat jauh banget. Dibarengi panik juga ini bocah melawan monster yang kuat. Ketika dia melemparkan tombaknya ke arah si babi dan mau menyerang dengan menggunakan pedang miliknya, si babi keburu mati. Lantas dia kagak percaya dong serangannya begitu menyakitkan. Bahkan dia saja langsung terdiam seperti itu. Apalagi tadi dia udah panik banget, teriak-teriak kagak jelas. Dia malu banget. Sekarang tinggal anjingnya yang belum bisa bersahabat. Dikasih obat pun itu anjing masih marah. Tak lama kemudian anjing tersebut hilang kesadaran. Yuya cepat-cepat memberikannya obat. Untungnya masih bisa diselamatkan dan tiba-tiba saja anjing tersebut langsung dekat dengan si Yuya. Yuya sebelumnya udah mempunyai skill menjinakkan hewan peliharaan. Jadinya Yuya bakalan membawa anjing itu ke rumahnya. Dia namain aja anjingnya karena hitam jadi Night atau Naito. Nampak itu anjing senang banget setelah melakukan penaklukan si Yuya kembali ke rumah si Pertapa. Dia di sana menyeleksi item yang si babi keluarkan tadi. Banyak item yang berguna buat kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sisir. Dia gunain sisir tersebut untuk menyisir bulu si Naito. Nampak dia senang banget. Keesokannya si Yuya bakalan pergi ke sekolah. Si Naito ditinggalkan di rumah sendirian. Di kelas si Yuya ini bercerita kepada si Ryo, Kanede, dan satu lagi siapa teh lupa namanya. Ia memberitahu kalau dia memelihara anjing. Lantas Kanede langsung kegirangan dan ngomongnya terlalu dekat macam itu. Yang membuat si Yuya ini malu tentunya. Dia kagak bisa memoto anjingnya karena dia kagak mempunyai HP. Temannya merasa aneh zaman Kiwari anak seumuran si Yuya kagak mempunyai HP. Tapi Yuya sendiri penting gak penting sebenarnya HP itu. Terus sekarang dia mau mencari tempat pet shop. Rio menyarankan untuk pergi saja ke distrik yang dekat dengan akademi itu. Di sana juga ada kliniknya. Kalau mau periksa hewan ke situ saja. Namun teman-temannya itu pada kampret. Sok-sok kagak bisa nganterin si Yuya ke sana. Padahal dia sengaja supaya si Kanede yang menemaninya. Langsung saja si Kanede bersedia menemani si Yuya ini. Tentu Yuya kagak keberatan. Kanede senang banget karena bisa dijadikan kencan secara tidak langsung menurutnya. Sore harinya si Yuya pulang sekolah langsung dipelukan sama si Naito.
Sebelumnya dia udah jalan-jalan memberi makanan anjing ditemani sama si Kanede. Dia juga membeli sebuah kalung untuk supaya enak kalau diajakin jalan-jalan. Kebetulan sore itu Yuya mau ngajakin si Naito jalan-jalan di luar. Pas dia keluar dan jalan-jalan seperti biasa, Yuya jadi pusat perhatian orang-orang yang ada di jalan. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan si Kaori yang ada di tempat itu juga. Ia kaget melihat si Yuya membawa anjing. Jadinya dikenalin lah sama si Yuya si Naito kepada si Kaori. Nampak Kaori senang banget. Bahkan Naito juga seperti udah ngerti banget omongan si Yuya. Seketika orang-orang di sekelilingnya merasa iri dengan mereka berdua yang kelihatan cocok. Cowoknya ganteng dan ceweknya cantik bawa peliharaan pula ya kan. Terus ketika ditanya jenis sama si Kaori tentu Yuya kagak tahu. Soalnya itu ambilnya dari dunia lain. Jadi Yuya kagak tahu sama sekali itu jenis apaan anjingnya. Ketika sedang asik mengobrol ada yang datang lagi yaitu si Miu. Ia kaget juga ada si Yuya di tempat itu. Katanya si Miu ini rumahnya dekat dari sana. Dia sering jalan-jalan ke tempat itu. Warga-warga langsung tambah kagak percaya si Yuya dideketin sama cewek cantik lagi selain si Kaori yang udah cantik juga. Mereka sedikit mengetahui kalau itu adalah si Miu. Di sana Kaori dikenali sama si Yuya kepada si Miu. Kaori juga tahu kalau si Miu ini adalah seorang model. Miu yang lagi jalan-jalan kini tambah semangat ketika melihat ada si Yuya di tempat itu juga. Dia bakalan meneruskan perjalanannya lagi soalnya orang-orang udah memperhatikan mereka bertiga terus. Selepas si Miu pulang, si Kaori menanyakan apakah si Yuya ini pacaran sama si Miu. Tentu kagak, dia cuma ketemu sekali doang sebelumnya dan juga bekerja bareng dadakan jadi model. Nah di sana Kaori seperti marah-marah dan cemburu begitu. Tak lama kemudian ada nenek-nenek yang kecopetan. Yuya menyuruh si Naito untuk mengejar copet tersebut. Sedangkan mereka berdua mendekati nenek-nenek itu. Nampak kagak ada orang yang memperdulikannya. Tak lama anjing sekecil itu bisa menyeret satu orang dewasa, anjir aneh banget. Namun si pencopet bisa lepas. Kaori yang mau nelpon polisi mau ditusuk, tapi tidak sesimpel itu Perguso. Ada Yuya yang langsung menahannya kayak begitu. Seketika dia jadi bahan tontonan orang-orang. Kaori merasa tertolong lagi sama si Yuya. Habis itu pencopet tersebut dibawa sama polisi. Pulangnya dari sana mereka berdua kembali ke dunia lain untuk melakukan penaklukan lagi. Dia penasaran sama yang berada di dalam hutan sana. Ditambah supaya bersih juga hutan itu dari banyak monster biar tenang. Terbukti Yuya mengalahkan banyak monster yang berbeda dari sebelumnya. Ada monster babi yang kemarin juga yang kini bisa dikalahkan sama si Naito. Berkat kerjasama dengan Naito si Yuya kebantu banget. Hingga tak lama setelah itu Yuya melihat ada satu monster yang levelnya 600-an lebih. Bahkan sekarang monster itu memiliki kekuatan sihir. Yuya kagak boleh gegabah, dia berusaha buat bersembunyi. Namun masih tetap ketahuan sampai akhirnya dia kagak bisa kabur dari sana. Mau gak mau harus melawan itu monster. Terbukti serangan Naito ditahan sama kekuatan sihirnya. Malah mereka berdua dibalikin dengan serangan yang begitu brutal. Yuya menyuruh Naito supaya membuat musuhnya itu pusing. Naito langsung saja melakukan hal itu, tapi monster tersebut mengeluarkan kembali kekuatannya. Kini makin nyerang ke segala arah. Untungnya kagak mengenai Naito. Malah dia berhasil mengenainya lalu dihabisi dengan sangat mudah anjir. Setelah musuhnya mati di sana Yuya mengecek levelnya yang kini naik sedikit. Si Naito juga naiknya mirip-mirip sama dia. Terus dari monster tadi Yuya mendapatkan bentuk kayak kubus gitu yang uniknya bisa berubah menjadi pemandian air panas. Ini sangat berguna banget. Alhasil dia pulanglah ke rumahnya. Lalu dilanjut sama berendam demi untuk menenangkan tubuhnya yang habis penaklukan. Setelah kejadian itu dia kembali ke hutan. Lawan-lawannya udah makin gila lagi. Malah sekarang si Yuya bisa kesentuh sama monsternya. Tapi tetap aja ujungnya Yuya bisa mengalahkannya. Tak lama setelah itu Yuya ditunjukkan sebuah goa di depannya. Otomatis dia masuklah ke sana. Nampak kagak ada musuh di dalam sana. Banyak sekali obor yang menyala tiba-tiba.
Sangat dikagetkan Shiuya menemukan mayat itu dan Naito menemukan buku pertapa yang kemungkinan isinya itu ilmu sihir. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode 5 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyebutkan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatan nih. Bye-bye.